Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Lufa, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Riau Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan amanah dari komunitas mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau untuk mengisi kelas karya tulis ilmiah dengan tema Rich Dreams by Writing a Paper. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya ingin menyatakan bahwasannya ketika kita telah menyandang status sebagai seorang mahasiswa, tentu kondisi tersebut tidak sama lagi dengan masa di mana kita masih menyandang status sebagai seorang siswa. Tugas-tugas yang kita dapatkan lebih banyak dan bervariasi dibandingkan ketika kita masih menyandang status sebagai seorang siswa di sekolah. Oleh karena itu, menulis ilmiah dan menciptakan sebuah karya tulis ilmiah merupakan salah satu kemampuan yang paling penting dimiliki oleh setiap mahasiswa. Dengan menulis ilmiah dan menciptakan sebuah karya tulis ilmiah, kita dituntut untuk menjadi seorang yang kritis, analitis, ilmiah, dan sistematis. Nah, pada kesempatan kali ini, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema kita mengenai Rich Dreams by Writing a Paper. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Kemudian jenis-jenis karya tulis ilmiah, manfaat apa yang kita peroleh dari menulis karya tulis ilmiah, dalam hal ini paper yang nantinya akan saya jelaskan. Kemudian karakteristik dan format dari karya tulis ilmiah itu, dan lebih khususnya kepada paper. Lalu perlombaan atau kegiatan apa saja yang bisa kita ikuti dengan menulis karya tulis ilmiah. Juga tips dan trik untuk membuat karya tulis ilmiah yang menarik seperti apa. Langsung saja, pengertian dari karya tulis ilmiah. Nah, apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah itu adalah sebuah tulisan ataupun laporan tertulis yang biasanya itu memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa kelompok atau beberapa kelompok dengan memenuhi kaidah-kaidah dan juga etika keilmuan. Nah, biasanya karya tulis ilmiah ini biasa disebut sebagai academic writing. Kenapa? Karena tulisan ini itu biasa ditulis oleh kalangan-kalangan kampus, perguruan tinggi, dosen, dan juga para mahasiswa. Ada beberapa jenis karya tulis ilmiah yang biasa kita temui. Pertama adalah artikel, kedua adalah makalah. Kemudian yang ketiga ada skripsi, selanjutnya ada kertas kerja atau work paper, kemudian ada paper, tesis, kemudian disertasi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai artikel. Kalau artikel itu biasanya tulisannya itu berisi pendapat subjektif seseorang atau beberapa orang. Nah, penulisannya mengenai suatu masalah atau peristiwa. Nah, dalam konteks ini, artikel ini adalah suatu karya tulis yang biasanya itu dibuat atau dirancang untuk untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. Nah, artikel ilmiah ini kemudian akan diangkat dari hasil pemikiran-pemikiran dan kajian pustaka ataupun hasil pengembangan sebuah proyek. Selanjutnya yang kedua adalah makalah. Kalau makalah itu karya tulis ilmiah yang biasanya memberikan informasi dan menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya itu mengandalkan berbagai macam data-data yang kita dapatkan di lapangan. Nah, karya tulis ilmiah jenis ini itu bersifat empiris juga objektif. Nah, ketika menyajikannya, biasanya itu akan dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seperti seminar. Selanjutnya skripsi. Nah, ini sangat identik nih dengan mahasiswa S1. Karya tulis ilmiah yang biasa dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjananya. Nah, skripsi itu biasa memuat memuat tulisan yang berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Jadi rujukannya ada sebelumnya. Selanjutnya kertas kerja atau work paper. Apa itu? Nah, ini penulisannya pada dasarnya sama dengan makalah. Namun formatnya itu dibuat dengan analisis yang biasanya lebih mendalam juga tajam. Lalu dipresentasikan pada seminar atau lokakarya. Nah, ini biasanya akan dihadiri oleh para ilmuwan. Kemudian selanjutnya paper yang nantinya akan kita bahas lebih dalam pada kesempatan kali ini.
Ini adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya ketika mereka sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2 atau S3. Nah, ada format tersendiri dari paper. Nah, setiap karya tulis ilmiah itu mempunyai format-format yang berbeda biasanya. Sistematika penulisannya pun ada sama dengan artikel dan makalah. Nah, ini juga tergantung pada panduan yang berlaku di beberapa perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian tesis. Kalau tesis itu karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2. Nah, kalau S1 tadi adalah skripsi, kalau untuk S2 itu namanya tesis atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi yang biasa ditulis oleh mahasiswa S1 untuk mendapatkan gelar S1. Nah, tesis ini biasanya akan mengungkapkan pengetahuan baru yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Lalu selanjutnya lebih tinggi tingkatannya itu adalah disertasi, atau PhD tesis yang dikhususkan bagi para mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor. Nah, di sana itu akan dikemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis yang bersangkutan tadi yang akan mendapat gelar doktor sesuai dengan data dan fakta yang valid, dan tentunya akan dianalisa dengan terperinci terlebih dahulu. Selanjutnya biasanya disertasi manfaat karya tulis satu temuan penulis sendiri yang banyak sekali nih manfaat yang akan kita peroleh ketika kita menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah ketika kita menulis karya tulis ilmiah, maka kita akan mencoba untuk melatih diri kita menggabungkan hasil bacaan yang telah kita dapatkan dari berbagai sumber, dari berbagai referensi, ditulis dalam sebuah tulisan. Kemudian di sana ketika kita mencoba untuk menggabungkan hasil bacaan tadi, kita akan melatih diri kita untuk bagaimana mengintegrasikan hasil bacaan yang telah kita dapatkan tadi dengan gagasan yang kita ciptakan. Selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta-fakta, data-data yang kita dapatkan, baik data-data dari misalkan bacaan-bacaan buku atau data secara lapangan, data primer atau data sekunder, dengan cara yang sistematis. Kemudian ketika kita menulis karya tulis ilmiah, tentunya yang paling penting ini adalah kita akan merasakan sebuah kepuasan intelektual, yakni kita mampu nih untuk memberikan suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi banyak orang, yang mungkin itu belum diketahui sebelumnya oleh orang lain, atau mungkin sudah diketahui tapi mereka belum mengetahuinya lebih dalam. Selanjutnya adalah dengan menulis karya tulis ilmiah, tentu kita akan belajar untuk bagaimana melatih otak kita agar mampu berpikir secara kritis, sistematis, dan juga lebih matang. Kemudian kita juga akan memberikan bahan acuan penelitian atau pendahuluan untuk penelitian selanjutnya, yang tentunya ini akan memberikan manfaat atau kontribusi bagi peneliti selanjutnya setelah kita, agar bisa memberikan manfaat. Selain manfaat-manfaat tadi, tentunya ada lagi manfaat lain, manfaat bonus yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menulis karya tulis ilmiah. Apa saja nih? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi berbagai tempat, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, dengan karya tulis ilmiah yang kita ciptakan. Karena biasanya karya tulis ilmiah ini akan dilombakan di berbagai kegiatan, di berbagai kompetisi, yang tentunya dengan kompetisi tersebut itu akan membawa kita ke tempat baru, tempat yang mungkin tidak pernah kita kunjungi sebelumnya, dan tentunya itu akan memberikan pengalaman yang sangat berharga dan memberikan impact yang sangat besar bagi diri kita untuk memotivasi diri kita terus-menerus belajar dan berkembang. Kemudian selanjutnya adalah kita mampu menghasilkan uang dari karya tulis ilmiah yang kita ciptakan. Nah, jadi sumbangan pikiran yang telah kita ciptakan dalam bentuk tulisan tadi tentu akan membantu kita untuk mengumpulkan pundi-pundi uang yang tentunya bisa bermanfaat bagi diri kita untuk misalkan meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selanjutnya adalah kemampuan lain yang kita dapatkan dengan memiliki kemampuan menulis ilmiah adalah kita mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah, kita mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir kita, terutama nih bagi mahasiswa S1 yang biasanya kebingungan dalam menyelesaikan skripsi. Nah, orang-orang yang
memiliki kemampuan menulis ilmiah yang baik sejak awal, sudah dilatih dari awal, tentu tidak akan kesulitan ketika mereka sudah memiliki kemampuan yang cukup matang untuk menulis karya tulis ilmiah. Salah satunya adalah skripsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama itu adalah harus mempunyai teori, kemudian lugas, lalu logis, efisien, objektif, dan efektif. Nah, harus mempunyai teori di sini adalah bahwasanya tulisan yang akan kita buat nantinya itu adalah mengacu pada teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam pembahasan suatu masalah yang akan kita teliti lebih dalam. Kemudian harus lugas. Kenapa harus lugas? Supaya kita tidak menimbulkan interpretasi lain kepada para pembaca, sehingga ini sangat perlu diperhatikan dan ditekankan dengan sangat baik. Kemudian logis. Nah, karya tulis ilmiah itu harus bersifat logis, jadi rasional, urutannya itu konsisten. Nah, di sana itu sesuatu bisa dibuktikan kebenarannya serta tidak boleh di luar nalar manusia. Jadi memang sama-sama bisa dimengerti oleh logika manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah efisien. Apa itu efisien? Nah, kata-kata yang kita gunakan, kata-kata yang kita pilih dalam karya tulis ilmiah nantinya adalah kata-kata atau bahasa yang sesuai, yang baik, yang mudah dipahami oleh para pembaca, sehingga mereka dapat mendapatkan pemahaman dari tulisan yang kita buat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah efektif. Nah, maksud efektif di sini adalah bahwasanya tulisan yang kita buat itu adalah jelas, ringkas, dan padat. Tidak memasukkan opini-opini yang tidak penting atau bahkan hoax ya. Kemudian selanjutnya adalah objektif. Nah, tulisan yang kita buat nantinya itu harus memuat pada fakta yang benar-benar terjadi, dan ini bukan satu kebohongan. Nah, karya-karya dalam karya tulis ilmiah ini tentu adalah konkret, jelas, dan bisa dibuktikan kebenarannya, dan bersifat sistematis dalam penulisannya sehingga memudahkan untuk memahami, untuk dipahami oleh orang lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari paper. Nah, apa itu paper? Paper atau nama lainnya adalah artikel ilmiah, itu merupakan suatu tulisan ilmiah yang di dalamnya itu berbentuk artikel ulasan atau review artikel maupun artikel penelitian ataupun research artikel dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya. Untuk kemudian tulisan ini akan dipublikasikan ke dalam jurnal bereputasi. Nah, ada juga yang menyebut bahwasanya paper atau artikel ilmiah ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang di dalamnya itu memuat laporan-laporan yang tersusun secara sistematis, dan ini merupakan laporan dari hasil studi atau hasil penelitian yang kemudian disajikan kepada komunitas ilmiah tertentu. Nah, paper atau nama lain dari artikel ilmiah itu merupakan kumpulan dari artikel ilmiah yang ada di dalam jurnal. Jadi di dalam satu jurnal itu bisa memuat beberapa paper, dan paper itu adalah bagian dari jurnal itu sendiri. Selanjutnya mengenai struktur sajian dari paper atau artikel ilmiah itu sendiri, yang pertama adalah biasanya itu akan memuat bagian awal atau bagian pertama yaitu pendahuluan. Kemudian bagian kedua itu yaitu bagian inti atau pokok pembahasan, dan yang ketiga adalah bagian penutup atau bagian simpulan. Nah, secara umum strukturnya ya, struktur dari paper itu sendiri yang pertama adalah judul, kemudian ada abstrak atau ringkasan yang akan membahas mengenai isu yang ditulis dalam tulisan tersebut, kemudian pendahuluan bagian awal, kemudian adalah metode penulisannya, metode penelitiannya, kemudian hasil penelitian, lalu diskusi, kemudian juga simpulan dan saran. Nah, ucapan terima kasih ini opsional, kemudian daftar pustaka. Nah, namun ini ada beberapa perbedaan ya, ini tergantung pada instansi yang menuntut kita untuk menulis paper itu sendiri, kemana tujuan paper itu akan ditulis, itu disesuaikan dengan format dengan panduan yang ditentukan oleh instansi tersebut. Jadi mungkin ada tambahan di setiap instansi, ada sedikit perbedaan, tambahan atau pengurangan. Jadi lebih baik ditanyakan terlebih dahulu bagaimana format paper yang dimasukkan di instansi tersebut, agar tulisan yang kita mau nantinya itu
bisa lulus, bisa berhasil dan sesuai dengan keinginan mereka begitu. Baiklah, kita akan membahas mengenai kegiatan atau kompetisi apa saja nih yang bisa kita ikuti dengan memiliki kemampuan karya tulis ilmiah yang baik dan mumpuni. Yang pertama, lomba karya tulis ilmiah, kemudian ada konferensi, ada beasiswa, ada student exchange, ada juga volunteer. Nah, dari semua hal tersebut, dari semua kegiatan tersebut, itu mensyaratkan kemampuan menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Nah, contohnya adalah dari lomba karya tulis ilmiah yang biasa dilaksanakan di tingkat nasional atau internasional, dan pelaksanaan itu bervariasi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementeriannya, kemudian juga organisasi internasional, perusahaan multinasional. Nah, info-info lomba tadi bisa kita dapatkan dari website resmi mereka. Jadi teman-teman harus rajin nih untuk mengumpulin informasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya lomba apa saja yang akan dilaksanakan, misalkan dalam waktu dekat, dalam waktu 2-3 bulan mendatang, supaya teman-teman punya persiapan yang lebih matang. Nah, dengan memiliki kemampuan menulis karya tulis ilmiah yang baik, tentu kesempatan teman-teman untuk lulus dan menjadi pemenang dalam kegiatan atau lomba tersebut akan semakin besar. Jadi tetap semangat untuk belajar karya tulis ilmiah, karena bukan hanya dibutuhkan ketika kita melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas sebagai seorang mahasiswa di kampus, tapi juga untuk kegiatan tambahan lainnya seperti mengikuti kompetisi yang sangat dibutuhkan nih untuk mengasah kemampuan kita, sangat penting juga nih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tips dan trik menulis karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana menggali ide atau menemukan ide untuk tulisan kita. Melalui yang pertama adalah brainstorming ide sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah memulai dari kesimpulan. Yang ketiga adalah dengan melakukan mind mapping. Kemudian yang keempat adalah merangkai ide tersebut melalui bertanya. Kemudian mind mapping, tulisan lain, dan identifikasikan tulisan tersebut. Nah, untuk pertama adalah brainstorming sebanyak-banyaknya dengan cara membaca berbagai referensi dari perpustakaan, dari internet. Nah, membaca jurnal, membaca buku itu sangat penting untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai topik yang akan kita bahas nantinya. Kemudian berdiskusi dengan mereka yang memiliki keahlian di bidang tersebut, misalkan dosen kita, para praktisi yang berpengalaman di bidang yang akan kita tulis nantinya, supaya kita mampu menemukan ide-ide baru, menemukan pemahaman baru yang lebih dalam dari apa yang sudah kita baca sebelumnya, sangat penting ya. Kemudian juga teman-teman ketika sudah mendapatkan ide, sudah mendapatkan wawasan baru, sudah mendapatkan pengetahuan baru dari bacaan-bacaan tersebut, jangan lupa untuk dituliskan semua ide tersebut. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa ide yang teman-teman dapatkan dari membaca, dari brainstorming, dari analisa tulisan-tulisan sebelumnya itu adalah ide-ide yang jelek. Bahkan dengan menulis ide-ide tersebut yang teman-teman anggap awalnya adalah jelek, bisa jadi di antara ide-ide jelek tersebut ada ide bagus yang terselip nih. Nah, yang tentunya nanti akan berguna untuk memulai tulisan tersebut. Jadi ketika teman-teman telah melakukan brainstorming dari tulisan atau referensi yang teman-teman baca sebelumnya, lakukanlah proses eliminasi. Pilihlah ide-ide yang menurut teman-teman bagus, yang mempunyai kesempatan untuk dijadikan sebagai tulisan dalam karya tulis nantinya. Nah, proses eliminasi tadi itu bisa dilakukan dengan cara pertama adalah membuat skala prioritas. Misalkan, tema itu akan disesuaikan dengan pedoman yang ditentukan oleh pihak penyelenggara misalkan. Kemudian tema tulisannya itu akan disesuaikan dengan waktu yang kiranya dapat digunakan untuk menyelesaikan tulisan ilmiah tersebut. Teman-teman bisa memperhitungkan berapa lama nih waktu yang teman-teman butuhkan untuk mencari datanya. Biasa kan kalau dalam pencarian data itu kan agak sulit misalkan, apalagi data primer ya. Nah, teman-teman sesuaikan dengan jurusan teman-teman. Juga skala prioritas ini tentu akan membantu teman-teman untuk mengerucutkan jumlah ide yang sudah teman-teman tulis sebelumnya yang sangat banyak tadi, sehingga nanti tulisan ini akan menjadi lebih possible atau mungkin dilaksanakan begitu. Nah, dalam proses brainstorming ini, teman-teman kan nanti akan melakukan yang namanya eliminasi ide. Nah, dari Creswell, dia menyatakan bahwasanya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengeliminasi ide-ide yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Yang pertama adalah tadi, apakah teman-teman memiliki waktu, sumber informasi yang mudah dijangkau ketika teman-teman ingin menulis tulisan tersebut? Apakah dana yang teman-teman miliki cukup untuk melaksanakan ide yang sudah teman-teman pilih tadi? Kemudian,
apakah ide tersebut mampu menarik minat para pembaca secara umum? Nah, pembimbing, editor jurnal, atau para akademisi lainnya, ini perlu dipertimbangkan ya. Kemudian juga, apakah hasilnya nanti, hasil tulisan teman-teman nanti, itu memiliki ketertarikan dengan area geografis tertentu, misalkan area kota, desa, negara, hingga komparasi antar negara gitu. Selanjutnya, apakah dalam tulisan teman-teman nanti itu sesuai dengan pedoman dalam skripsi, jurnal, universitas, dan lain-lain. Tentunya setiap instansi memiliki pedoman atau format yang berbeda. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan. Kemudian, apakah ada nilai jualnya terhadap institusi tersebut? Nah, juga apakah sudah pernah dilakukan studi semacam itu? Apakah sudah pernah ada nih yang mengembangkan gagasan tersebut? Nah, dengan kebaruan atau inovasi lain. Nah, jadi apa nih solusi atau tawaran yang teman-teman akan ajukan dalam tulisan ilmiah nantinya? Yang tentunya adalah inovatif, unik, dan sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengembangkan tulisan. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana menggali ide, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana mengembangkan tulisan. Yang pertama adalah dalam membuat kalimat, yang kedua adalah alur berpikir dan bridging. Kemudian yang ketiga adalah membuat paragraf. Nah, yang pertama membuat kalimat. Nah, yaitu dengan cara membaca dan meringkas, mencatat manfaatnya, mendeskripsikannya, kemudian menuliskannya dengan ejaan yang disempurnakan sesuai dengan kaidah bahasa ya. Kemudian untuk alur berpikir dan juga bridging yang harus diperhitungkan adalah teman-teman harus mengevaluasi alur berpikir per paragraf. Kemudian membuat jembatan penghubung antar satu paragraf dengan paragraf lainnya, antara subjudul dengan judul lainnya, hingga antar bab satu dengan bab lainnya. Jadi adanya keterkaitan antara paragraf sebelumnya dengan paragraf setelahnya, ada keterkaitan antara subjudul satu dengan subjudul setelahnya. Kemudian ada juga keterkaitan antara satu bab dengan bab setelahnya. Jadi mudah dipahami dengan metode yang sistematis tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dalam membuat paragraf. Nah, apa sih syarat paragraf yang baik dan efektif itu? Seperti apa? Yang pertama adalah paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki gravitasi yang menyatukan antar tulisan. Kemudian paragraf itu memiliki orbit yang melingkarinya itu memadukan antar tulisan yang ada di dalam paragraf tersebut. Kemudian teman-teman harus bisa membagikan paragraf yang teman-teman tulis nantinya ke dalam central paragraf dan juga body paragraf. Jadi central paragraf itu apa, body paragraf itu apa aja gitu. Jadi harus dari ide pokoknya, kemudian penjelasnya apa. Kemudian teman-teman juga harus membagi paragraf tadi menjadi assumption, asumsi, kemudian reasoning, alasannya. Kalau asumsi maksudnya pendapat atau pandangan, kemudian reasoning atau alasan. Kemudian selanjutnya adalah evidence atau bukti. Kemudian link back, apa keterkaitan dalam paragraf tersebut. Jadi elemen ini sangat penting nih, adanya asumsi, adanya reasoning, adanya evidence, dan link back dalam tulisan itu akan memperbagus tulisan teman-teman. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, untuk memenuhi bagaimana cara membuat paragraf yang baik, untuk menemukan ide-ide yang baik dan menarik juga, teman-teman bisa mengaksesnya dari berbagai sumber. Jadi contohnya adalah misalkan dari Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, itu teman-teman bisa jadikan sebagai pedoman. Atau tulisan misalkan senior, juga praktisi, dosen teman-teman yang sudah banyak menerbitkan tulisan, sudah berpengalaman dalam hal tulis-menulis, bisa teman-teman jadikan rujukan, bisa teman-teman minta contoh tulisan mereka, karena biasanya untuk setiap instansi juga memiliki format atau panduan yang berbeda dalam setiap tulisan. Jadi misalkan teman-teman ada di Universitas Riau, teman-teman bisa minta contoh penulisan karya tulis ilmiah. Kalau misalkan dalam tugas kuliah itu dengan seniornya misalkan, atau sesuai dengan format yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, kalau dalam kompetisi atau lomba itu teman-teman tinggal ikuti saja alurnya sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh panitianya, sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh pelaksananya. Baiklah, ini adalah contoh dari karya tulis ilmiah atau paper yang diterbitkan dalam jurnal JOM Visi Vol 7 edisi 2 Juli Desember 2020.
tulisan dari senior kita Abang Riko Mustamin dengan pembimbingnya Pak Ahmad Jamaan SIP MSI dengan judul Peningkatan Ekspor Kelapa Indonesia ke Thailand pada tahun 2011-2015. Di sini dijelaskan ya informasi penulis di awal, kemudian lanjut ke bagian abstrak dari tulisan tersebut. Yang pertama, Indonesia is a country with the largest coconut production in the world. This can be seen from Indonesian export, which almost every year have increased with the aim of exporting to various countries. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara yang terbesar sebagai produsen coconut atau kelapa di dunia. Selanjutnya, setelah bagian keywords atau kata kunci, kita masuki ke bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan di sini itu dimulai dengan menjelaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Pernyataan yang umum untuk sebagai beri paragraf untuk paragraf selanjutnya untuk penjelas paragraf selanjutnya ya. Yang mampu mengekspor berbagai olahan kelapa. Buah kelapa Indonesia memiliki kualitas yang baik. Jadi dari umum ke khusus nih. Kemudian di sini juga disampaikan data 10 negara dengan produksi kelapa terbesar di dunia, dan di sini Indonesia itu sebagai produser terbesar di dunia dengan rata-rata ya ini adalah hampir 20 juta per tahunnya. Pada tahun 2016 ini data yang disampaikan pada tahun 2016. Di bagian pendahuluan di sini itu dimulai dengan menjelaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Pernyataan yang umum untuk sebagai beri paragraf untuk paragraf selanjutnya untuk penjelas paragraf selanjutnya ya. Yang mampu mengekspor berbagai olahan kelapa. Buah kelapa Indonesia memiliki kualitas yang baik. Jadi dari umum ke khusus nih. Nah, lalu dilanjutkan dengan kerangka teori. Nah, dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif liberal. Perspektif ini muncul sebagai alternatif yang diajukan oleh para pengkritik merkantilisme. Nah, menjelaskan. Lalu kemudian masuk ke bagian pembahasan. Jadi sebelum untuk memulai ke pembahasan, teman-teman harus ingat kembali bahwasanya apakah ada hubungan nih setelah yang paragraf sebelumnya sesudahnya. Jadi bisa nyambung antara tulisan di bagian pendahuluan dan juga tulisan di bagian pembahasan. Yang pertama adalah tadi di bagian pendahuluan disampaikan luas dan juga produksi kelapa di Indonesia. Nah, kalau di bagian pembahasan tuh lebih kepada kebutuhan kelapa di Thailand. Jadi luas dan juga produksi yang dihasilkan dari kelapa di Thailand seperti apa, dan di sini dilihat dari data yang bersumber atas perdagangan KBRI Bangkok tahun 2016. Ini produksi dan luas lahan perkebunan kelapa Thailand ya pada tahun 2016. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu nih tentang produksi dan luas lahan yang tersedia, lalu pasar ekspor Thailand itu kemana aja dijelaskan di sana. Lalu kemudian peningkatan ekspor kelapa Indonesia ke Thailand. Nah, tadi kan permintaan meningkat dari Thailand karena kebutuhan industri makanan tadi misalkan. Lalu terjadilah peningkatan ekspor kelapa Indonesia dijelaskan ke Thailand. Kebutuhan industri makanan dan minuman di Thailand itu mendorong impor dengan nilai besar setiap tahun meningkat gitu. Di sini lalu dijadikan data dalam bentuk tabel untuk mempermudah kita dalam membaca. Kemudian selanjutnya dalam pembahasan juga masih dibahas tentang Indonesia sebagai eksportir utama. Nah, ini di sini eksportir utama kelapa ke Thailand. Kemudian yang terakhir dari karya tulis ilmiah biasanya adalah bagian kesimpulan di bagian ketiga. Nah, di sini dijelaskan, dari hasil penelitian tadi ternyata penulis bisa mengambil kesimpulan bahwasanya adanya peningkatan ekspor kelapa Indonesia ke Thailand itu dikarenakan adanya permintaan kelapa Thailand yang sangat besar, sehingga Indonesia itu lebih banyak mengalokasikan produksi kelapa untuk diekspor ke Thailand dengan berbagai negara tujuan ekspor dan berbagai negara tujuan ekspor lainnya. Meskipun pada saat yang bersamaan ya Indonesia sedang mengalami pengurangan produksi kelapa pada tahun tersebut. Karena apa? Indonesia memilih lebih untuk mengekspor kelapa itu ke Thailand karena Indonesia melihat adanya peluang pasar Thailand yang memiliki potensi besar nih untuk mengekspor kelapa dan produk turunannya sehingga dapat meningkatkan devisa bagi negara begitu. Lalu setelah bagian simpulan ini ada saran sebagai negara yang kaya akan tumbuhan kelapa, jadi Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan devisa negara dan mempererat hubungan bilateral
dan kerjasama ekonomi internasional dengan berbagai negara. Maka dari perdagangan bebas sangat bermanfaat sebab untuk menciptakan peluang ekspor ke berbagai negara. Lalu dengan daftar pustaka dari sumber referensi dari tulisan yang dimuat dalam karya tulis ilmiah. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja materi karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Apabila ada kurang dan hilap, saya mohon maaf. Dan juga apabila ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Sebelum saya menutup sesi kelas KTI pada tema Rich Dreams by Writing a Paper kali ini, izinkan saya menyampaikan salah satu quote terkenal dari Albert Einstein yang mengatakan bahwasanya imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. Imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, imajinasi membawamu keliling dunia. Terima kasih dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.